Selama 10 tahun, tubuhnya terbaring koma, sementara pikirannya tetap sadar dan mendengar semuanya. Neneknya menderita, keluarganya hancur, dan orang-orang yang dulu menyakitinya hidup bebas tanpa rasa bersalah. Tapi di dalam tubuh yang tak bisa bergerak itu, Kim Yansung tidak menangis. Dia menyusun rencana. Satu persatu nama musuhnya ia kunci di dalam kepalanya. Dan saat kesadarannya tiba-tiba kembali ke masa lalu, dia tidak datang untuk selamat. Dia datang untuk membuat seluruh sekolah berlutut. Kim Yan tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi hari terakhirnya berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Sementara semua orang merayakan berakhirnya ujian masuk perguruan tinggi, seseorang melemparnya dari atap gedung sekolah. Dan si pembunuh masih berdiri di sana, menatapnya dengan senyuman lebar seolah tidak ada yang salah. Kim Yansung tidak mengerti, ia sudah bertahan begitu lama. Selama ia bisa lulus dengan tenang, ia pikir semuanya akan berakhir. Tapi kenyataannya, mereka tidak mau melepasnya pergi. Yang ia tahu pasti hanya satu hal. Hari itu, ia kehilangan hidupnya. Namun kenyataan ternyata lebih kejam dari neraka itu sendiri. Kim Yansung samar-samar mendengar suara neneknya sedang berdebat dengan seseorang. Neneknya menolak keras perkataan orang itu, menuntut penjelasan mengapa ia harus menyerah pada cucunya yang masih bisa hidup. Kim Yan baru menyadari bahwa di mata orang-orang di sekitarnya, ia tidak lebih dari sayuran. Tapi sentuhan dan suara neneknya terasa begitu nyata, begitu jelas. Ia yakin sepenuh hati bahwa sebentar lagi ia akan terbangun. Sejak kecil, ia bahkan tidak pernah sekalipun masuk angin, tapi tubuhnya seperti terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Ia mendengar tangis neneknya semakin keras tanpa bisa berbuat apa-apa. Semua orang di rumah sakit menyarankan sang nenek untuk melepaskannya. Tapi bagaimana mungkin perempuan tua itu rela setelah membesarkan cucunya seorang diri sejak ia kehilangan kedua orang tuanya? Neneknya memohon dengan putus asa, memintanya untuk sekadar bergerak sedikit saja, sekadar memberi tanda bahwa ia masih hidup. Suaranya yang penuh keputusasaan menggema di seluruh lorong rumah sakit. Kim Yan tidak bisa melakukan apapun selain mendengar dalam diam. Ia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu ketika adik laki-lakinya, Kim Han-jene, datang dengan mata merah dan berair. Rupanya para pembuli itu kini mulai mengincar adiknya dan neneknya. Neneknya harus kerja serabutan untuk membayar tagihan rumah sakit hingga punggungnya cedera. Adiknya, yang sudah tidak tahu harus berbuat apa, mendesak Kim Yan agar segera sadar. Bahkan menyiratkan bahwa mungkin akan lebih mudah bagi mereka semua jika Kim Yan tidak lagi ada. Ia memohon kakaknya untuk bangun, tidak terus-menerus terbaring seperti itu. Tapi Kim Yan bahkan tidak bisa meneteskan satu air mata pun. Apalagi mengakhiri hidupnya lebih cepat. Ia hanya bisa meyakinkan diri sendiri untuk bertahan sedikit lagi, bahwa ia pasti akan terbangun dari mimpi buruk ini sedetik berikutnya. 3 tahun sudah berlalu. Adiknya sudah lama tidak datang berkunjung. Suatu hari, Kim Yan tiba-tiba mendengar kabar bahwa neneknya jatuh sakit. Orang-orang di sekitarnya malah tertawa puas. Berkomentar bahwa sekarang mereka akhirnya bisa menonton TV sekencang apapun tanpa ada yang protes. Kim Yan tidak pernah menyangka ada manusia yang bisa setega itu. Tapi yang paling ia benci adalah teman-teman sekelas yang membulinya dulu dan para guru yang melindungi serta membiarkan perbuatan mereka. Jika saja ada keajaiban yang bisa mengirimnya kembali ke masa lalu, ia akan menghancurkan mereka semua sampai rata. Dia dalam benaknya. Kim Yansung terus merancang cara untuk membalas setiap rasa sakit yang pernah ia terima 2 kali lipat. Tapi seberapapun keras ia membayangkan penderitaan mereka, itu tidak pernah cukup. Mereka tidak hanya menjadikannya sayuran. Mereka juga menyeret neneknya yang sudah susah payah berjuang, ikut jatuh bersama. Bahkan dalam imajinasinya, membunuh mereka satu persatu terasa terlalu ringan. Ia ingin merancang sebuah rencana yang sempurna, menghancurkan kehidupan mereka secara menyeluruh, membuat mereka ingin mati tanpa pernah bisa bangkit lagi. Selama 10 tahun, Kim Yansung merancang rencananya dengan cermat hingga selesai. Namun ia masih tidak lebih dari tubuh tak berguna yang terbaring di ranjang rumah sakit. Ia mulai berdoa, memohon kepada langit agar ada seseorang yang mau membantunya, membebaskannya dari hidup yang menyiksa ini. Tiba-tiba sebuah sosok yang identik dengan dirinya sendiri muncul dalam benaknya. Sebelum Kim Yan sempat memproses apa yang baru saja ia lihat, suara keramaian kelas di sela-sela jam pelajaran memenuhi telinganya. Semua terasa sekaligus akrab dan asing.
Ia mencubit pipinya sendiri. Pasti ini mimpi, tapi kemudian rasa sakit menerjang tubuhnya. Sensasi yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Ia meraih pena di atas mejanya dan menancapkannya keras ke pahanya. Nyeri tajam itu membuatnya benar-benar tersentak. Ini bukan mimpi. Ia benar-benar telah kembali ke masa itu. Tepat saat itu, teriakan minta tolong terdengar dari dekatnya. Park Mitchell sedang menghajar seorang teman sekelas. Kim Yan tidak akan pernah melupakan pemandangan ini selama hidupnya. Ini adalah titik awal dari semua penderitaannya di kehidupan sebelumnya. Di hadapan aksi perundungan seperti ini, tidak ada satupun yang berani ikut campur. Tapi sama seperti dulu, Kim Yansung berdiri. Park Mitchell mengira ia salah dengar. Ia mengingatkan Kim Yan tentang konsekuensi yang akan menimpanya jika nekat ikut campur, menegaskan bahwa Kim Yan tidak lebih baik dari korbannya. Sebelum Park Mitchell sempat melanjutkan hinaan-hinaan itu, Kim Yansung menghantam wajahnya tanpa satu kata pun. Ia sudah membayangkan momen ini selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya terwujud. Park Mitchell dikenal sebagai tiran sekolah. Ia bukan hanya suka menekan teman sekelas, ia memaksa orang lain bermain game untuknya dan mengancam mereka agar membelikan item dalam game. Korbannya kali ini, Lee Yong-min, akhirnya tidak tahan dan melawan, dan hasilnya adalah babak belur yang brutal. Hari itu sekaligus menjadi pertama kalinya Kim Yansung menyaksikan kekerasan nyata dari jarak dekat. Ia tidak berniat ikut campur, tapi ia ingat bagaimana Lee Yong-min dulu dengan baik, hati membantunya mengerjakan soal-soal sulit. Pada akhirnya, ia tidak sanggup berpaling. Teman-teman lain memohon padanya agar tidak ikut campur. Tapi Kim Yan sudah terbiasa berolahraga dan hampir tidak pernah kalah dalam adu panco. Ia tidak takut pada tiran sekolah ini. Meskipun kedatangan guru saat itu mencegah perkelahian langsung, sejak hari itu geng Park Mitchell mulai membidik Kim Yansung. Setiap hari, ia diseret keluar dan dipukuli beramai-ramai. Lalu dipaksa main game untuk mereka sepulang sekolah. Hidupnya berubah menjadi neraka tanpa henti. Kini teman-teman sekelas menatap dalam syok. Tidak ada yang pernah berani menyentuh si tiran sekolah. Park Mitchell hampir meledak marah, tapi Kim Yansung menariknya dari rambut dan membanting wajahnya keras-keras ke atas meja. Kaki Park Mitchell gemetar menahan sakit. Tidak ada yang menyangka ketua kelas yang selama ini dikenal pendiam dan lembut bisa sepanas ini. Tapi Kim Yan tidak berhenti. Ia tahu gaya bertarung Park Mitchell mengandalkan kekuatan brute untuk menggasak lawan. Jika Kim Yansung menyerang duluan dan menjatuhkannya, sisanya akan lebih mudah. Saat itu, Park Mitchell benar-benar kebingungan di tengah hujan pukulan. Ia tidak ingat pernah membuli Kim Yan sebelumnya. Lantas, kenapa orang ini menyerangnya seperti ada dendam yang sudah lama terpendam? Kim Yansung memang sudah menunggu momen ini selama penuh 10 tahun. Semua rasa tahannya sudah lenyap. Tiba-tiba sebuah kursi melayang dan memutus perkelahian itu. Ternyata geng kecil Park Mitchell sudah datang. Mereka menuntut Kim Yan melepaskan bosnya. Kim Yan hanya mendongak santai, menantang balik apakah mereka punya nyali. Yung Mino tidak menyangka orang ini sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Jangan-jangan ia punya latar belakang kuat. Anggota terkuat geng itu, si kepala otot, maju duluan. Ia adalah Kang Chang-suk dan bahkan Kim Yansung tidak yakin bisa menang jika harus berhadapan langsung dengannya. Tepat, saat itu seseorang berteriak bahwa guru sedang datang. Geng itu terpaksa mundur untuk sementara. Kang Chang-suk melempar ancaman sebelum pergi, memastikan Kim Yan tahu bahwa mereka akan menyelesaikan ini tepat setelah kelas dan agar jangan coba-coba kabur. Dia dalam kelas, Park Mitchell tidak bisa berhenti merenungkan kejadian itu. Yang ia ingat hanya ia yang ditampar duluan. Tapi bagaimana bisa ia yang akhirnya yang dihancurkan? Ia pasti meremehkan lawan. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Ia sudah memutuskan setelah kelas berakhir, Kim Yan akan masuk rumah sakit. Begitu bel berbunyi, Park Mitchell meloncat dari kursinya. Tapi sedetik kemudian sebuah bayangan berkelebat dan ia terpental diterjang satu tendangan. Otaknya konsleting sesaat. Kim Yansung berdiri di atasnya dan menegaskan bahwa urusan mereka belum selesai. Park Mitchell tidak pernah membayangkan orang ini tidak akan kabur. Ia benar-benar siap menghadapi mereka habis-habisan. Saat itulah Yung Mino dan geng Kang Chang-suk tiba dengan penuh percaya diri. Tapi ketika melihat kerumunan di depan kelas Park Mitchell, mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Begitu mencapai pintu, pemandangan yang menyambut mereka adalah Kim Yansung dengan wajah berlumur darah, mengejek mereka sudah terlambat.
Kang Chang-suk yang murka langsung menerjang bagi Park Mitchell. Orang inilah yang paling berbahaya. Dalam perkelahian frontal, ia tidak punya kesempatan. Tapi cara menjatuhkannya sebenarnya sederhana. Selama Kim Yan-sung berani menggunakan metode yang belum pernah ia coba di kehidupan lamanya, Kim Yan sudah tidak punya rasa segan. Untuk menuntaskan balas dendamnya, ia tidak peduli lagi sekotor apapun cara yang harus ia pakai. Sekuat apapun Kang Chang-suk selama ia menghantam titik-titik lemahnya dengan senjata beberapa kali, tidak mungkin orang itu bisa bertahan. Dua anggota lain yang berdiri di pinggir hanya bisa menelan ludah. Kim Yan-sung membuang gembok besi di tangannya, lalu mengalihkan perhatian ke Jo Yong-taek. Ia menabraknya seperti banteng kesetanan, menghempaskannya ke lantai dengan kekuatan penuh. Jo Yong-taek tidak sempat bereaksi sebelum hujan pukulan Kim Yan-sung menghujani tanpa jeda, tanpa memberi ruang untuk balik menyerang. Bahkan dengan Yung Mino di belakangnya yang bisa menyerang kapan saja, Kim Yan tidak peduli. Satu-satunya cara untuk menetralisir keunggulan jumlah mereka adalah dengan menghabisi mereka satu persatu. Saat itu, Kim Yan-sung tampak seperti iblis. Jo Yong-taek sudah babak belur tak karuan. Baru saat itu, Kim Yan menyadari staminanya mulai habis, tapi ini bukan saatnya berhenti. Ia harus menuntaskan yang terakhir. Yung Mino ketakutan setengah mati. Bukankah orang ini dulu hanya anak biasa yang tidak pernah mereka ganggu? Mengapa ia tiba-tiba sekuat ini? Mengapa ia terlihat seperti monster yang baru bangkit dari neraka? Kim Yan hanya mengingatkan bahwa urusan mereka belum tuntas. Tangan Yung Mino mulai gemetar tak terkendali. Ia sudah membayangkan dirinya akan dipukuli sampai tidak bisa mengurus diri sendiri. Tapi untungnya seluruh keributan itu akhirnya menarik perhatian wali kelas mereka. Yung Mino menghembuskan napas lega. Wali kelas itu langsung menegaskan bahwa Kim Yan sudah melukai 3 orang. Dari sudut pandang sekolah, ini masalah serius. Ia menyatakan Kim Yan sudah tamat. Tentu saja, yang menanti Kim Yan adalah omelan keras dari wali kelas. Agar terhindar dari tanggung jawab, guru itu berusaha menjadikan Kim Yan-sung sebagai satu-satunya yang bersalah atas insiden ini. Tapi yang tidak disangka, sang guru, Kim Yan, menanggapinya dengan nada yang luar biasa santai. Ia mengingatkan gurunya bahwa ini bukan pertama kalinya sang guru berhadapan dengan kekerasan di sekolah dan bahwa guru itu sudah sangat ahli dalam menutupi masalah. Ia menyuruh gurunya untuk menanganinya seperti biasa. Jangan dibesar-besarkan. Guru itu langsung menampar wajahnya di depan semua orang. Para guru lain berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi reaksi itu sudah sesuai perkiraan Kim Yan. Nasib tragisnya di kehidupan sebelumnya bukan hanya disebabkan oleh para pembuli. Ada juga andil besar dari orang-orang dewasa yang sengaja membutakan mata. Terutama wali kelas ini yang sudah melakukan banyak hal menjijikan di balik layar. Kim Yan-sung berbisik mengancam. Ia memperingatkan gurunya bahwa jika terus membuat masalah, ia akan membongkar soal penerimaan suap sang guru, hubungan rutinnya dengan Ibu Yung Mino, dan urusan-urusan rahasianya dengan guru bahasa asing. Ia menyebut gurunya itu sebagai munafik yang harus tahu diri. Orang-orang sering bertanya, kenapa korban perundungan tidak melapor ke guru? Kim Yan sudah mencoba itu di kehidupan lamanya. Gurunya tidak peduli sama sekali. Hanya menyuruhnya untuk lebih akrab dengan teman-teman sekelas. Itu justru mendorongnya semakin dalam ke jurang kesengsaraan. Yang menunggu setelah laporan itu adalah perundungan yang jauh lebih brutal dari sebelumnya. Kim Yan-sung tidak pernah bisa mengerti. Seorang guru yang tahu muridnya sedang dibuli, bukankah seharusnya setidaknya berusaha mencari tahu duduk perkaranya? Hari itu, wali kelas mereka bahkan menyaksikan pemukulan itu dengan mata kepalanya sendiri. Kim Yan-sung waktu itu yakin gurunya pasti akan bertindak, tapi sang guru hanya berbalik dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Baru kemudian ia tahu bahwa wali kelas itu rutin menerima suap. Dan orang tua Yung Mino adalah sumber uang terbesar. Sejak saat itu, Kim Yan memutuskan untuk hanya mengandalkan tinjunya sendiri. Hari itu, konflik dengan para pembuli naik ke level yang sama sekali baru. Orang tua Yung Mino datang langsung ke sekolah untuk menekan pihak sekolah. Hasilnya, neneknya yang harus datang meminta maaf, sementara para pembuli melenggang bebas tanpa konsekuensi apapun. Baru setelah ia menjadi sayuran, ia menyadari bahwa kekuatan fisik semata tidak pernah cukup untuk mendatangkan keadilan. Hanya dengan menetralisir campur tangan orang-orang dewasa secara sempurna, ia bisa meraih balas dendam yang sesungguhnya. Wali kelas yang baru saja terbongkar rahasianya langsung panik.
Kim Yansung mengingatkannya dengan nada dingin agar berpikir matang-matang sebelum berani bicara kepadanya lagi di masa mendatang. Setiap bulan, sang guru menerima uang dari orang tua Yung Mino, menjalin hubungan tidak senonoh dengan guru bahasa Inggris yang sudah punya 3 anak, dan itu bukan satu-satunya aib yang tersimpan. Kim Yansung memperingatkan bahwa jika semua itu terbongkar, karier mengajarnya akan habis selamanya. Ia juga menegaskan agar gurunya tidak mencoba menganggap ini sekadar rumor, karena jika diperlukan, ia rela keluar dari sekolah hanya demi memastikan hidup sang guru benar-benar hancur. Pada akhirnya, wali kelas itu menyerah dan menanyakan apa yang Kim Yansung inginkan. Caranya sederhana. Gurunya cukup terus membutakan mata seperti biasa, hanya saja kali ini yang dilindungi adalah Kim Yansung. Jika insiden hari ini bisa dikubur, Kim Yansung berjanji tidak akan menggunakan rahasia itu sampai ia lulus. Pesan itu sudah sangat jelas. Wali kelas itu kini sudah sepenuhnya ada dalam genggaman Kim Yansung, tapi ia baru kartu pertama. Kim Yansung perlu mempersiapkan kartu berikutnya sesegera mungkin. Tapi sebelum itu, ada satu urusan lagi yang harus diselesaikan. Saat itu Yung Mino sedang mengamuk di dalam kelas. Ia harus mengakui bahwa aura Kim Yansung tadi sempat mengguncangnya, tapi ia yakin tidak ada yang memperhatikan. Ia perlu memulihkan dominasinya di sekolah. Tidak boleh ada yang menganggap Kim Yansung sudah menggulingkannya. Setelah amarahnya sedikit reda, ia mulai berpikir bahwa Kim Yansung yang tadi menghabisi 3 orang sendirian pasti hanya keberuntungan. Kalau 1 lawan 1, ia yakin bisa menang dengan mudah, seolah bisa membaca pikirannya. Kim Yansung muncul tepat saat itu dan mengingatkan bahwa urusan mereka belum selesai. Yung Mino langsung berkeringat dingin. Sebuah pukulan menghantam, menggiringnya bersama kursinya hingga terjungkal ke lantai. Yung Mino yang tadinya begitu garang, kini tampak seperti domba menunggu disembelih. Kim Yansung melangkah maju dan menendang tepat di dagunya. Darah dan ludah menyembur kemana-mana. Yung Mino mulai berteriak meminta tolong. Menyebut Kim Yansung sebagai orang gila dan memohon agar ada yang menyelamatkannya, tiba-tiba wali kelas muncul. Yung Mino mengira ia sudah menemukan jalan keluar, tapi sang guru hanya berpaling. Ia memastikan Yung Mino paham bahwa tidak akan ada yang membantunya di sekolah ini. Tidak ada yang akan pernah membela Yung Mino. Setelah menghajar Yung Mino, Kim Yansung tiba-tiba dilanda rasa hampa yang aneh. Orang yang selama 3 tahun penuh menyiksanya kini gemetar ketakutan hanya karena beberapa tamparan. Itu membuatnya menyadari betapa lemahnya ia dulu. Para siswa di sekitar mereka begitu takut sampai tidak berani bernapas. Di mata mereka, hidup Kim Yansung sudah tamat. Kepala sekolah selama ini memimpikan sekolah ini menjadi institusi elit, yang berarti ia harus menjaga hubungan baik dengan orang tua berpengaruh. Kini 4 siswa dari keluarga berkuasa sudah dilarikan ke rumah sakit oleh Kim Yansung. Kepala sekolah bersikeras ia harus dikeluarkan. Tepat ketika guru bahasa Inggris mengangkat tangan untuk setuju, wali kelas menyikutnya, memberi isyarat agar tutup mulut. Ia mengingatkan bahwa jika hubungan rahasia mereka sampai terbongkar, sang guru bahasa Inggris sebaiknya ikut melindungi Kim Yansung. Jika Kim Yansung dikeluarkan, mereka berdua ikut tamat. Wali kelas melirik Kim Yansung dan merasakan dingin menjalar saat melihat betapa tenangnya anak itu. Ia segera mulai membujuk kepala sekolah. Kim Yansung memang berbuat salah, tapi ia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Berdasarkan keterangan para siswa, Yung Mino dan gengnya sudah lama merundung teman-teman sekelas. Wali kelas mengaku sudah berencana menindak mereka, namun tidak menyangka Kim Yansung yang tidak tahan lagi dengan perundungan akan bertindak seperti ini. Ia korban sebelum menjadi pelaku. Menghukumnya berarti mengkhianati kewajiban sebagai pendidik. Pada akhirnya, kepala sekolah mengumumkan bahwa komite disiplin akan digelar 1 minggu lagi untuk memutuskan nasib Kim Yansung. Sampai pertemuan itu, Kim Yansung diskors dan harus kembali bersama walinya seminggu kemudian. Kim Yansung menanggapinya dengan tenang, menyatakan ia mengerti. Wali kelas bergegas menyusulnya. Ia menegaskan sudah melakukan semua yang ia bisa, tapi ini sudah di luar kemampuannya. Kim Yansung merespons singkat bahwa ia paham. Alasan ia menarik sang guru ke dalam rencananya justru karena orang ini cepat membaca situasi. Jika ditangani dengan baik, ia akan memberikan segalanya. Kim Yansung mengingatkannya sekali lagi bahwa sang guru sudah tahu soal perundungan itu dari awal. Ia menegaskan, sampai ia lulus, hanya ada satu cara agar sang guru tetap aman. Dalam situasi apapun,
sang guru harus melakukan segalanya untuk kepentingan Kim Yansung. Jika sekalipun ia gagal menunjukkan kesetiaan, Kim Yansung akan menghancurkan hidupnya, dan ia selalu menepati janji. Sebesar apapun keinginan Kim Yansung untuk meruntuhkan sang guru, ia tidak bisa membuang kartu ini karena amarah. Selama ia belum benar-benar berakar kuat di sekolah ini, guru itu masih berguna. Dan seminggu lagi, semua yang diharapkan, kepala sekolah akan berjalan sebaliknya dari yang ia bayangkan. Setelah 10 tahun terbaring di ranjang, Kim Yansung akhirnya kembali menjejakkan kaki di jalan pulang yang dulu begitu akrab. Keluarganya tinggal di gedung apartemen tua yang lusuh. Dulu ia selalu membencinya. Tapi sekarang, pemandangan itu justru menusuk dadanya dengan rasa rindu yang menyakitkan. Dulu, ketika ia mendengar neneknya berencana menjual rumah itu untuk membayar tagihan rumah sakitnya, rasanya seperti seluruh dunianya runtuh sesampainya di rumah. Neneknya tidak ada. Pasti sudah keluar bekerja lagi, mencari tambahan uang. Kim Yansung mengambil napas panjang. Ia tidak boleh membiarkan kesedihan menelannya. Ia sudah diberi kesempatan kedua. Di luar balas dendam, ia bertekad memastikan neneknya tidak akan pernah kekurangan apapun lagi. Ia butuh seminggu ini untuk mempersiapkan diri sepenuhnya. Rencananya ke depan sudah jelas. Pertama, ia harus memperkuat dirinya sendiri. Meskipun jika ia bisa mendapatkan dukungan dari seseorang tertentu, ia akan punya keunggulan besar dalam pertarungan-pertarungan ke depan. Kedua, ia perlu membangun kekuatan yang cukup untuk menghadapi para pembuli sekolah. Ia hanya siswa miskin tanpa apa-apa. Balas dendam tidak bisa dilakukan sendirian. Dan ketiga, yang paling penting, ia perlu mendapatkan backing yang cukup kuat untuk melicinkan setiap masalah yang muncul agar rencananya bisa benar-benar dijalankan untuk menghadapi komite disiplin yang akan datang. Backing ini adalah prioritas utama untungnya. Selama bertahun-tahun menjadi sayuran, ia setiap hari mendengar berita dari televisi. Ketua Myeongjin Construction akan segera memilih penerusnya. Putra sulung, Gang Bayam, hanya punya ijazah SMA. Putra bungsu, Gang Suk, lulusan universitas terkemuka dan sudah menikah ke keluarga berkuasa, memperluas koneksinya kemana-mana. Suatu hari Gang Bayam ditangkap karena menyerang warga sipil. Ia berusaha menjelaskan bahwa pihak lain yang memulai, tapi tidak ada kamera keamanan di lokasi untuk membuktikan klaimnya. Para polisi tahu keluarga Go'o punya koneksi dalam yang kuat. Jika mereka melepaskan Gang Bayam, mereka akan membela Gang Suk. Lagi pula pengaruh Gang Suk saat ini sudah melampaui kakak kandungnya sendiri. Gang Bayam tahu insiden ini akan berdampak besar pada peluangnya dalam perebutan suksesi. Tapi ia tidak punya cara untuk membersihkan namanya. Tepat saat ia sudah tidak tahu harus berbuat apa, seorang bocah usia SMA tiba-tiba muncul di sisinya. Bocah itu menunjuk Gang Bayam dan menyatakan diri sebagai saksi untuk pria ini. Begitu polisi melihat rekaman yang dibawa, mereka akhirnya percaya bahwa Gang Bayam bukan yang memulai perkelahian. Karena tidak ada kamera pengawas di lokasi. Kim Yansung mendapatkan rekaman dari kamera dashboard sebuah mobil yang terparkir di dekat sana. Rekaman itu membuktikan Gang Bayam diprovokasi terlebih dahulu dan tidak punya pilihan selain membela diri. Jika ada kesalahannya, hanya soal ia menghajar lawannya hingga pingsan dengan satu pukulan. Gang Bayam merangkul Kim Yansung, memuji tampilannya sekaligus kepintarannya berbicara. Dengan bukti sekuat ini, polisi tidak punya pilihan selain melepasnya. Gang Bayam bahkan sempat menarik kerah seorang petugas, memastikan polisi itu tahu bahwa ia akan mengingat wajahnya begitu keluar. Gang Bayam langsung ingin berterima kasih pada Kim Yansung dan mengeluarkan segepok uang tebal sebagai tanda terima kasih. Ia mengira anak seumuran itu pasti akan terpesona oleh uang sebanyak ini. Tapi Kim Yansung tidak bergeming sama sekali. Jelas ini bukan bocah biasa. Tiba-tiba Kim Yansung bertanya dengan nada tajam, memastikan apakah Gang Bayam benar-benar mengira kejadian hari ini hanyalah kebetulan. Ia langsung to the point. Ia tahu Gang Bayam adalah putra sulung keluarga Go yang sedang bertarung berebut suksesi dengan adiknya. Gang Suk ekspresi Gang Bayam langsung mengeras, menanyakan siapa sebenarnya bocah ini. Kim Yansung tidak gentar. Ia menegaskan bahwa hari ini bukan kebetulan dan ia punya bukti untuk mendukungnya. Jika Gang Bayam benar-benar berterima kasih, cukup berikan 1 jam waktunya. Kim Yansung menjamin ia tidak akan rugi apapun, dan ini mungkin akan mengubah masa depannya selamanya. Mereka pergi bersama ke sebuah kafe. Kim Yansung menyerahkan rekaman dashboard asli itu. Ternyata 30 menit
Sebelum insiden, orang-orang itu sudah berkeliaran di area tersebut. Begitu Gang Bayam muncul, mereka sengaja mencari gara-gara. Kim Yansung mengingatkan bahwa sebenarnya Gang Bayam sudah mencurigai sesuatu. Sejak perebutan suksesi dimulai, rasanya selalu ada yang menyabotasinya di setiap kesempatan. Ia mendorong Gang Bayam untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa semua ini diatur oleh adiknya, Gang Suk, untuk menghancurkan reputasinya. Gang Bayam menanyakan langsung apa yang Kim Yansung inginkan. Ketika mendengar bocah itu mengatakan ingin membantunya membalas dendam dan menjadi penerus berikutnya, Gang Bayam tertawa terbahak. Ia mengingatkan bahwa Kim Yansung masih anak SMA. Tapi kalimat Kim Yansung berikutnya membuat tawanya berhenti. Kim Yansung menegaskan bahwa Gang Bayam memang punya banyak orang di pihaknya dalam perebutan suksesi ini. Tapi apakah ia menyadari bahwa mereka semua sebenarnya bekerja untuk adiknya? Ia tidak memaksa Gang Bayam percaya sekarang, tapi ia memohon agar diberi kesempatan untuk membuktikannya. Gang Bayam termenung lama di luar. Ia harus mengakui, bocah itu benar. Dibandingkan adiknya, ia benar-benar tidak punya apa-apa. Kalau terus begini, ia akan kehilangan segalanya. Tapi bisakah ia mempercayai seseorang yang baru ia temui sekali? Ia teringat pesan ayahnya. Jika kamu tidak punya kemampuan, carilah orang-orang yang punya kemampuan untuk melayanimu. Jangan mempermasalahkan usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Selama mereka berguna, itu sudah cukup. Gang Bayam memutuskan untuk mengambil risiko. Ia meminta Kim Yansung memaparkan rencananya dan akan mendengarkan semuanya sebelum mengambil keputusan. Kim Yansung tidak basa-basi, Gang Suk jelas kandidat yang lebih unggul. Gelar bergengsi, menikah ke keluarga berkuasa. Dan sebagian besar orang sudah bergabung ke kubu adiknya. Satu-satunya keunggulan Gang Bayam hanyalah posisinya sebagai anak sulung. Tapi meski begitu, Kim Yansung tetap yakin ia yang akan menjadi penerus berikutnya. Bukan karena kemampuannya, melainkan karena satu alasan. Ayahnya tetap bersikeras membuat keduanya bersaing. Sang ayah kolot dan ingin anak sulung yang mewarisi bisnis keluarga. Jika Gang Suk yang unggul di segala bidang itu tiba-tiba dijatuhkan ke level yang sama dengan Gang Bayam, siapa yang kira-kira akan dipilih ayah mereka? Ada 3 hal yang dibutuhkan untuk menang. Pertama, koneksi. Di bidang ini Gang Bayam sudah kalah jauh. Lewat pernikahan, Gang Suk sudah mengikat diri dengan para elit lokal. Kedua, reputasi. Gang Bayam dikenal sebagai berandalan kasar yang sembrono. Ketiga, kemampuan. Sementara Gang Bayam bersenang-senang adiknya sudah bekerja di perusahaan, maka kembali ke poin pertama. Koneksi Gang Suk harus dihancurkan. Gang Bayam perlu menanamkan benih perselisihan antara Gang Suk dan istrinya. Selama sang istri berhenti mendukungnya, adiknya akan kembali ke garis start yang sama dengan Gang Bayam. Tidak lama kemudian, Gang Suk menerima kabar yang menghancurkan. Istrinya menemukan villa rahasianya dan menghajar selingkuhan di sana tanpa ampun. Skandal itu menampar keras reputasi keluarga Go, ketua Gyeongjin murka. Ia menegaskan bahwa laki-laki yang tidak bisa menahan nafsu hanya akan membawa bencana. Jika mau main-main, lebih baik meniru kakaknya yang hidup bebas dan tetap lajang seumur hidup. Lalu ia berbalik ke Gang Bayam, menanyakan kenapa ia kembali berurusan dengan kantor polisi. Gyeongjin sudah bersiap menerima pembangkangan, seperti biasanya, dari putra sulungsnya. Tapi kali ini Gang Bayam mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Gyeongjin justru senang dibuatnya. Ia mengakui pihak lain yang memulai, tapi Gang Bayam tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari konflik. Ayahnya menyatakan bangga setelah keduanya meninggalkan pertemuan. Adiknya mendidih penuh amarah. Ia mengancam akan mencabik-cabik siapapun yang membocorkan alamat villa itu ke istrinya. Sementara itu, Gang Bayam masih menikmati hangatnya pujian langka dari sang ayah. Gang Bayam mengakui dalam hati bahwa ayahnya benar-benar memujinya hari ini. Mulai sekarang, ia ingin terus mendapatkan persetujuan sang ayah. Dan semua itu tentu saja berkat arahan Kim Yansung. Setelah insiden itu, Gang Bayam benar-benar jatuh simpati pada Kim Yansung dan menyatakan akan mengikuti arahannya mulai saat ini. Kim Yansung langsung memberi instruksi berikutnya, masuk ke perusahaan dan mulai dari posisi paling bawah. Mendengar soal mulai dari bawah, dahi Gang Bayam sempat berkerut. Tapi sedetik kemudian ia melonggar dan menyetujuinya. Kim Yansung kemudian mengajukan satu syarat.
ia akan membantu. Tapi Gang Bayam juga harus memenuhi tuntutannya. Gang Bayam menjawab dengan lapang dada bahwa ia akan melakukan apa saja yang diminta. Seminggu kemudian, komite disiplin sekolah akan segera dimulai. Ibu Yung Mino menemui wali kelas dan menamparnya langsung. Ia menuntut agar siswa yang memukul anaknya dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan sang guru. Habis wali, kelas terjebak di posisi yang tidak mungkin. Ia berusaha membujuk Kim Yansung untuk mengakui kesalahan demi mendapat hukuman seringan mungkin. Kim Yansung mengingatkan bahwa ia tahu Ibu Yung Mino sedang menekan sang guru, tapi wali kelas itu lebih baik segera memperjelas pihak mana yang ia bela. Jika Kim Yansung jatuh, sang guru ikut jatuh bersamanya. Wali kelas itu benar-benar putus asa. Kemanapun ia berpihak, masa depannya tampak suram. Sampai ia melihat wali Kim Yansung, ia mengenali wajah itu dari lingkungan hiburan malam. Kalau tidak salah, itu adalah Gang Bayam, putra sulung Kang Group dari kota Daeson, orang yang tidak berani disilangkan oleh siapapun. Orang tua Yung Mino tidak ada apa-apanya dibanding ini. Tapi mengapa ia hadir sebagai wali Kim Yansung? Tidak ada waktu untuk merenungi itu sekarang. Ia satu-satunya yang tahu identitas asli Gang Bayam, dan ia harus berpindah haluan secepat mungkin. Ia langsung membalik posisinya, bersaksi bahwa Yung Mino adalah perundung sesungguhnya, dan Kim Yansung hanya membela diri. Mendengar pernyataan wali kelas itu, kepala sekolah langsung berkeringat dingin. Ia memintanya untuk bicara jujur, tapi sang guru tetap mengarahkan jari ke Yung Mino. Ia menjelaskan bahwa hari itu Kim Yansung melihat teman sekelasnya dibuli dan tidak bisa berdiam diri. Ia mencoba menghentikan perkelahian, tapi malah diancam oleh geng Yung Mino. Siapapun yang diancam seperti itu pasti akan melawan. Kim Yansung jelas bertindak dalam rangka membela diri. Ia menegaskan bahwa jika mereka mengabaikan akar masalah dan menghukum Kim Yansung secara berlebihan, maka mereka tidak lain adalah orang-orang dewasa yang menolak melihat kebenaran di balik kekerasan. Kepala sekolah makin gelisah. Ia tidak terima dengan argumen itu. Ini adalah insiden kekerasan pertama di sekolah dan 4 siswa sampai masuk UGD. Kekerasan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Pelaku harus dihukum berat agar orang tua percaya pada sekolah ini. Ia kemudian meminta kesaksian Yung Mino sebagai korban. Yung Mino langsung pasang muka ketakutan dan mulai berbohong tanpa malu-malu. Ia mengaku hanya melihat Kim Yansung memukuli teman sekelas dan menyebut itu sudah bisa ditanyakan ke siapapun sebagai bukti. Ia mengklaim Kim Yansung yang memulai. Sementara dirinya hanya ikut campur karena melihat temannya dipukuli dan tidak menyangka Kim Yansung akan menggunakan senjata. Ia juga menyebut ini bukan pertama kalinya Kim Yansung berulah. Usai dipanggil ke kantor guru, Kim Yansung langsung menyerangnya di depan semua orang. Ia menegaskan tidak melakukan apa-apa dan itu bukan kesalahannya. Ibu Yung Mino langsung menambah bensin ke api. Ia memamerkan wajah anaknya yang babak belur dan menuntut tindakan tegas, mengklaim jika ini bisa terjadi pada anaknya, itu bisa terjadi pada anak siapapun. Orang tua lain pun terpancing dan mulai bersuara meminta Kim Yansung dihukum. Tiba-tiba, suara hentakan keras menghentikan semua keributan itu. Gang Bayam berdiri dan menyebut seluruh ruangan dipenuhi pengecut tak berguna yang bicara omong kosong. Ia menantang semua orang yang berpura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan menyebut para siswa itu tidak lain adalah monster berkulit manusia. Kepala sekolah naik pitam, tidak terima murid-muridnya disebut monster. Gang Bayam tidak surut. Ia menyatakan sudah menyelidiki sendiri dan geng Yung Mino sudah dikenal luas di seluruh area sebagai kelompok yang memeras dan mencuri dari orang lain. Ia mempertanyakan apakah semua orang di ruangan ini menerima suap dari keluarga mereka sehingga terus melindungi para berandal itu. Ia menegaskan bahwa Kim Yansung hanya membela diri dan bertanya balik kepada semua orang dewasa di sana, apakah mereka sendiri tidak akan melakukan hal yang sama jika dirundung oleh preman. Semacam itu, semasa sekolah dulu, Ibu Yung Mino meledak. Ia tidak terima anaknya disebut berandal. Lalu menyinggung bahwa ia mendengar Kim Yansung tidak punya orang tua dan mempertanyakan hak Gang Bayam untuk bicara seperti itu. Gang Bayam tersenyum bangga. Awalnya ia tidak mengerti kenapa Kim Yansung memintanya menjadi wali. Kalau hanya soal uang, bilang saja langsung. Kim Yansung sudah menjelaskan sebelumnya bahwa untuk menjalankan rencananya ia membutuhkan sumber daya Gang Bayam. Tapi yang paling ia butuhkan adalah kekuasaan tertinggi.
Ia akan membuat guncangan besar di sekolah dan sebagian mungkin akan melampaui batas hukum. Jadi ia butuh seseorang yang bisa membersihkan kekacauannya. Jika Gang Bayam menjadi backingnya, tidak ada seorang pun di Daeson City yang berani menyentuhnya. Dan sebagai gantinya, Kim Yansung berjanji memastikan Gang Bayam menjadi penerus. Gang Bayam menyetujuinya tanpa ragu. Masalah apapun yang timbul, ia yang akan membereskan. Menghadapi tantangan Ibu Yung Mino, ia menjawab dengan tegas. Ia memperkenalkan diri sebagai wali Kim Yansung sekaligus putra sulung Kang Group. Ia menyebut Kim Yansung sebagai adik yang paling ia sayangi dan menegaskan Kim Yansung tidak akan membuat masalah tanpa alasan. Begitu mendengar Kim Yansung dipanggil ke komite ini, ia langsung meninggalkan semua urusannya dan datang. Ia bahkan tadinya berencana menyumbang ke sekolah ini atas nama Kang Group, tapi sekarang ia melihat tidak ada gunanya. Sekolah ini tidak hanya dikelola dengan buruk, tapi suasananya sudah membusuk. Kim Yansung dibully setiap hari dan malah akan dihukum karena akhirnya melawan. Kenapa sekolah diam saja ketika ia yang menjadi korban? Jika itu terjadi karena Kim Yansung tidak punya uang atau status, Gang Bayam mengancam akan memastikan sekolah yang mengaku bergengsi ini hancur. Setiap perundung dan setiap orang dewasa yang melindungi mereka akan ia habisi dengan semua sumber daya yang ia miliki di Daeson City. Semua orang di ruangan itu terdiam oleh kehadiran Gang Bayam. Kepala sekolah tidak pernah menyangka putra sulung Kang Group hadir sebagai wali Kim Yansung. Jika ia tetap berpihak pada Yung Mino sekarang, ia akan kehilangan semua koneksi dengan Kang Group dan sekolah ini akan dijauhi oleh kalangan berpengaruh lainnya. Tapi jika ia memutus hubungan dengan keluarga Yung Mino, ini justru kesempatan emas untuk mendapatkan kepercayaan Kang Group. Dan impiannya menjadikan sekolah ini kelas 1 tinggal selangkah lagi. Kepala sekolah langsung melempar semua kesalahan ke Yung Mino. Ia mengaku sudah mendengar bahwa Yung Mino adalah pemimpin kelompok berandal itu. Ia kemudian menyebut Kim Yansung sebagai siswa paling berprestasi di Cheonil High dan menegaskan pasti ada alasan kuat di balik tindakannya. Ia mempersilakan Kim Yansung berbicara, Kim Yansung angkat suara. Ia menyatakan bahwa teman-temannya sudah berkali-kali melaporkan ini ke para guru. Tapi setiap kali, guru-guru selalu membela Yung Mino dan menyebut ia bukan tipe siswa seperti itu. Bahkan ketika kebenaran sudah terbukti, yang mereka lakukan hanya teguran lisan. Itu justru membuat geng Yung Mino semakin berani. Kim Yansung mengakui bahwa ia yang memukul Yung Mino dan yang mengirim yang lainnya ke UGD. Tapi ia mempertanyakan, kenapa setelah satu tindakan kekerasan darinya, ia langsung dihadapkan pada komite disiplin. Apakah karena kekerasan itu terlalu brutal, atau karena mereka menganggap ia tidak punya kekuatan? Jika geng yang sudah lama melakukan kejahatan tidak dihukum secara setimpal, ia akan memastikan seluruh dunia di luar sekolah ini tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Satu-satunya cara untuk membungkamnya adalah keadilan yang benar-benar adil. Bagi semua pihak, Ibu Yung Mino panik. Ia menolak keras anaknya dihukum, mengancam semua orang di ruangan, dan langsung menelepon suaminya meminta bantuan. Begitu sang suami mendengar nama Gang Bayam disebut, nada bicaranya berbalik sepenuhnya. Ia memarahi istrinya habis-habisan karena berani bertingkah di depan putra sulung Kang Group dan memerintahkannya pulang sekarang juga. Soal hukuman Yung Mino, biarkan saja ia terima apapun yang datang. Ruangan itu seketika hening. Pada akhirnya, Kim Yansung dijatuhi hukuman 100 jam kerja sosial. Yung Mino dikeluarkan dari sekolah. Tak terima dengan keputusan itu, Yung Mino langsung nekat menerjang Kim Yansung, tapi sebuah tangan menghentikannya. Tangan ibunya sendiri, Kim Yansung menatapnya dengan senyum tipis dan memerintahkan Yung Mino berlutut dan memohon. Yung Mino mengira ia salah dengar. Kim Yansung mengulangi perintahnya. Yung Mino menolak, menganggap tidak ada alasan untuk berlutut di hadapan orang yang sudah membuatnya dikeluarkan. Kim Yansung menyuruhnya bertanya ke ibunya apakah ia perlu berlutut atau tidak. Ibu Yung Mino membuang muka, menghindari tatapan anaknya. Kim Yansung melanjutkan, menyarankan agar mereka berusaha semaksimal mungkin meredam amarahnya. Siapa tahu ia mau memaafkan. Ibu Yung Mino akhirnya memerintahkan anaknya berlutut dan memohon, menyuruhnya bergegas. Yung Mino tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia menjatuhkan lututnya ke lantai dan meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi, tapi Kim Yansung tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun.
Ia memperingatkan Jung Minho bahwa yang menunggu ke depannya hanya lebih banyak kesengsaraan. Dengan itu, komite disiplin akhirnya selesai. Dan Kim Yansung sudah melangkah selangkah lebih dekat ke kekuatan-kekuatan gelap yang dulu merenggut hidupnya. Saat itu, Park Mitchell mengirim pesan meminta untuk bertemu. Begitu Kim Yansung tiba, Park Mitchell langsung berusaha mengambil hati. Kim Yansung langsung memotong dan memintanya bicara to the point. Ia sudah tahu persis apa yang Park Mitchell inginkan. Bahkan Jung Minho yang punya koneksi kuat pun dipaksa berlutut. Mana mungkin seorang berandal tanpa kekuasaan seperti Park Mitchell bisa bikin masalah? Park Mitchell pun memohon belas kasihan. Jika Kim Yansung mau memaafkannya, sekolah tidak akan mengeluarkannya. Ia berjanji melakukan apapun yang diperintahkan, bahkan menawarkan diri bekerja seperti anjing jika diperlukan. Kemudian ia membocorkan sebuah rahasia. Ada kekuatan di balik layar yang memerintahkan mereka untuk merundung Kim Yansung. Tepat saat Park Mitchell ragu-ragu hendak menyebut nama, Kim Yansung mencengkeramnya. Ia menegaskan bahwa ia sudah tahu siapa yang ada di balik Park Mitchell selama koma dulu. Ia pernah mendengar berita tentang seorang siswa yang terjun dari gedung. Dalam catatan bunuh dirinya, siswa itu mengungkapkan kebenaran. Ada sebuah kelompok bernama Golden Circle, meski identitas anggota intinya tetap tidak diketahui. Pendiri Golden Circle melihat betapa menguntungkannya bisnis dari penderitaan orang lain. Menciptakan jaringan dengan merekrut siswa-siswa yang punya kekuasaan absolut di sekolah dan membuat kesepakatan dengan orang tua kaya dan berpengaruh. Mereka tidak hanya melindungi siswa-siswa itu, tapi juga menjamin nilai terbaik dengan memerintahkan para perundung untuk menyingkirkan siapapun yang berprestasi lebih tinggi. Agar balas dendamnya benar-benar tuntas, Kim Yansung harus menyeret setiap anggota Golden Circle keluar dan menghancurkan mereka semua. Ia menuntut Park Mitchell menjelaskan bagaimana Golden Circle menemukan mereka. Park Mitchell tidak menyangka Kim Yansung sudah tahu sebanyak itu. Ia mengaku bahwa senior Shin Yong-min yang menghubungi mereka, Shin Yong-min, tiran tertinggi yang mengendalikan seluruh sekolah. Belum tentu ia anggota inti Golden Circle, tapi setidaknya ia adalah pintu gerbang menuju organisasi itu. Tapi Shin Yong-min tidak akan mudah ditangani. Ia sedang dalam perjalanan menjadi petarung MMA profesional. Menantangnya sekarang hanya akan berakhir dengan babak belur. Untuk saat ini, Kim Yansung harus menentukan dulu cara terbaik menghadapi berandal satu ini. Sejak masa komanya, kebencian Kim Yansung terhadap Park Mitchell tidak pernah pudar. Neneknya dulu sempat merangkak memohon pengampunan, tapi yang ia dapat hanya hinaan dan penghinaan. Kim Yansung menampar Park Mitchell keras di wajah, memberitahu apa yang akan terjadi setiap kali Park Mitchell melihatnya mulai sekarang. Dia kehidupan lamanya. Park Mitchell malah menikah dan menjadi suami teladan, sementara Jung Minho dan yang lainnya juga baik-baik saja menjalani hidup mereka. Kim Yansung tidak pernah percaya kejahatan akan dihukum oleh semesta. Hanya balas dendam nyata yang berlaku selamanya. Ia berharap mereka semua membawa luka yang tidak akan pernah sembuh sepanjang sisa hidup mereka. Setelah pengusiran Jung Minho, Kim Yansung menjadi bahan pembicaraan seluruh sekolah. Para siswa berbisik bahwa ternyata orang yang pendiam adalah yang paling mengerikan ketika akhirnya meledak. Begitu meledak, mereka bisa berubah sepenuhnya menjadi sesuatu yang gelap. Tepat saat itu, Kim Yansung melangkah masuk ke kelas. Ruangan yang tadinya berisik langsung membisu total. Setelah ia duduk, seseorang mendekatinya dari belakang dan berbisik mengucapkan terima kasih. Itu adalah anak gemuk yang dulu ia selamatkan dari Park Mitchell. Ia dengan penuh rasa syukur berterima kasih karena Kim Yansung sudah membelanya dan berjanji akan membantu kapanpun dibutuhkan. Kim Yansung menatap dingin anak gemuk itu. Sebelum komite disiplin, ia pura-pura tidak tahu apa-apa, mengaku takut dan menolak bersaksi. Dan sekarang mau mengucapkan terima kasih? Kim Yansung menegaskan bahwa mulai sekarang, apapun yang terjadi pada anak itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia menyuruhnya pergi dan tidak menampakkan wajahnya lagi. Sementara itu, Shin Yong-min mendidih. Ia kira Kim Yansung bukan siapa-siapa. Ternyata walinya adalah pewaris Mongjin Construction. Di Dison, tidak ada yang bisa berhadapan dengan Kang Group. Tapi, Shin Yong-min tidak mau menyerah begitu saja. Insiden ini justru jadi alasan baginya untuk memeras lebih banyak uang dari Golden Circle. Ia memanggil penguasa angkatan pertama untuk menghadapnya. Park Jin-woo, bos kelas 1, segera tiba di atap gedung dengan langkah gemetar.
Shin Yong-min menampar wajahnya dan memerintahkan secara langsung. Ada siswa kelas 1 bernama Kim Yansung. Ia ingin Kim Yansung dihabisi sampai tidak bisa berjalan lagi. Di saat yang sama, Kim Yansung sedang mempersiapkan diri menghadapi bahaya yang akan datang. Nilainya harus tetap terjaga. Hanya dengan begitu, ia bisa menjadi duri yang menusuk salah satu anggota Golden Circle. Ia sudah punya beberapa tersangka, tapi tanpa bukti kuat, ia belum bisa bergerak. Prioritas pertama adalah memperkuat fisiknya setelah pulang sekolah. Ia mendatangi gym milik Yong Duchel. Yong Duchel pernah menjadi juara dunia MMA pertama Korea, tapi kini ia hanyalah mantan atlet yang terlupakan. Yong menanyakan jenis latihan apa yang Kim Yansung inginkan. Kim Yansung menjawab tanpa basa-basi bahwa ia ingin menjadi cukup kuat untuk menginjak setiap perundung di sekolah. Wajah Yong langsung gelap. Jika hanya ingin belajar berkelahi, ia tidak bisa melatihnya. Sebagai juara UFL pertama negeri ini, Yong Duchel terjebak menjalankan gym kecil karena gagal tes doping setelah sebuah pertandingan. Ia tidak pernah membela diri dan meninggalkan karier atletnya begitu saja. Tapi kemudian ia menghabiskan setahun melatih seorang petarung lain yang berhasil menembus kejuaraan. Jika bisa dilatih langsung olehnya, kemampuan bertarungnya akan melonjak drastis. Kim Yansung berbicara blak-blakan. Yong Duchel pun dulu melakukan apapun yang diperlukan untuk menang. Kim Yansung hanya melakukan hal yang sama demi mencapai tujuannya. Apa salahnya? Yong menjawab bahwa itu adalah kesalahan bodoh. Jika bisa diulang, ia tidak akan membuat pilihan yang sama. Ia tidak mau Kim Yansung berakhir seperti dirinya dan menyuruhnya pulang. Kim Yansung langsung mengajukan tawaran 100 juta won. Jika Yong setuju melatihnya, uang itu akan ditransfer dalam sehari. Ia bahkan mau bayar duluan. Jadi sekalipun Kim Yansung mundur di tengah jalan, Yong tidak rugi apapun. Ia melanjutkan mengingatkan Yong bahwa ia sudah memikirkan konsekuensinya sebelum mengambil doping dulu, tapi tetap memilihnya. Kim Yansung juga sudah memilih untuk melawan para perundung, bahkan jika berujung cacat atau dipenjara seumur hidup. Ia sudah menerima risiko itu. Ia mengaku sedang sangat terdesak dan butuh bantuan Yong. Akhirnya, Yong Duchel mengubah pikirannya. Ia akan membantu, tapi ada satu ujian dulu. Masuk ring bersamanya. Jika Kim Yansung bisa bertahan satu ronde, tekadnya akan ia akui. Malam itu, ketika Kim Yansung pulang ke rumah, jantung neneknya nyaris copot melihat kondisi cucunya. Neneknya menuntut tahu siapa bajingan yang berani melakukan ini dan berjanji tidak akan membiarkan mereka lolos waktu mundur ke sore hari di gym. Ketika Kim Yansung mengajukan 100 juta won sebagai bayaran, Yong Duchel memutuskan memberinya kesempatan. Jika bisa bertahan 3 menit di atas ring, ia lulus. Di awal ronde, Yong langsung menyerang duluan. Pukulannya mendarat keras di lengan Kim Yansung yang sedang menangkis, tapi kekuatannya menerobos masuk dan menghantam hidung. Nyeri tajam langsung menembus otaknya. Sebelum sempat bereaksi, tubuhnya sudah ambruk ke kanvas. Yong memerintahkan Kim Yansung bangkit. Baru 10 detik berlalu, yang menyusul kemudian adalah badai serangan. Yong melepaskan rentetan pukulkan bertubi-tubi tanpa henti. Kim Yansung tidak bisa melakukan apapun selain melindungi kepalanya. Satu pukulan yang tembus sudah cukup untuk membuatnya KO. Tiba-tiba Yong mengganti taktik. Tendangan kaki bawah yang brutal langsung membuat kaki Kim Yansung mati rasa seketika. Yong menawarkan agar ia berhenti saja. Tapi Kim Yansung menggigit gigi dan bangkit kembali. 3 menit belum habis. Untuk menghindari staminanya terkuras habis, Kim Yansung memutuskan balik menyerang. Tapi bagi seorang profesional, langkah itu hanya membuka celah paling fatal. Dagu, titik paling mudah untuk dijatuhkan dengan KO. Kim Yansung roboh kaku seperti papan ke kanvas. Yong sebenarnya butuh uang itu, tapi tidak ada cara ia akan menjual harga dirinya untuk seseorang yang tidak sanggup menanggung level ini. Ia menyuruh Kim Yansung tetap rebahan saja. Tapi dari belakangnya terdengar suara. Belum selesai. Lanjutkan. Yong terkejut oleh nyali itu. Mungkin bocah ini tidak sedang menggertak soal keinginannya belajar bertarung. Meski begitu, tadi ia masih menahan diri agar tidak sampai mencederai parah. Kali ini, ia harus mengerahkan segalanya. Kim Yansung memasang pelindung kepala, selalu waspada terhadap tendangan kaki bawah berikutnya. Tapi Yong mengubah sasaran. Pukulan liver yang brutal menembus pertahanan Kim Yansung dan menghantam sisi badannya. Jenis pukulan seperti ini bisa membuat orang muntah, pingsan, bahkan mati. Tubuh Kim Yansung mulai bergetar tidak terkendali. Ia ingin bangkit, tapi tubuhnya tidak mau menurut. Rasa sakit seperti ini tidak bisa diatasi hanya dengan tekad.
Yong menyuruhnya berhenti dan pulang. Dia dalam dirinya, Kim Yansung mengamuk sendiri. Ia menyumpahi dirinya sebagai sampah yang tidak berguna, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia sudah menunggu momen ini. 10 tahun menjadi sayuran di ranjang rumah sakit, ingin mati setiap harinya, dan sekarang tidak kuat menanggung rasa sakit sebesar ini. Jika tidak mau kembali ke kondisi itu, bangkit sekarang juga. Dia bawah tatapan terkejut Yong. Kim Yansung berdiri untuk ketiga kalinya. Yong bergumam dalam hati. Pukulan terakhir itu, kebanyakan profesional pun tidak akan sanggup bertahan. Kehidupan macam apa yang sudah dijalani bocah ini? Jika seseorang seperti ini mendapatkan kekuatan nyata, itu bisa menghancurkannya. Ia bertekad menghentikannya sebelum penyesalan seumur hidup terjadi. Pukulan berikutnya ia keluarkan dengan kekuatan penuh. Kim Yansung memerintahkan dirinya sendiri untuk bertahan bagaimanapun caranya, bahkan jika hidungnya patah, bahkan jika giginya rontok, ia akan memberikan segalanya. Serangan Yong semakin ganas. Tepat ketika Kim Yansung hampir tidak sanggup mengangkat tangannya untuk bertahan, bel timer berbunyi menyelamatkannya dari ambang kehancuran. Yong tidak bisa menahan diri dan mengumpat pelan. Bocah ini benar-benar berhasil bertahan. Ia menyuruh Kim Yansung jangan cerita ke siapa-siapa bahwa dirinya yang memukulinya dan berjanji akan mengirimkan nomor rekeningnya nanti di rumah. Jantung sang nenek hampir hancur melihat wajah cucunya yang lebam dan bengkak. Kim Yansung menenangkannya, mengaku hanya terlibat masalah kecil di sekolah dan semuanya sudah beres. Saat makan malam, ia menanyakan apakah neneknya punya buku tabungan. Ia menyebut bahwa Mongjin Construction sedang membuka proyek perumahan baru dan neneknya sebaiknya mendaftar. Siapa tahu terpilih dan nilainya pasti akan naik jauh ke depannya. Ia ingin langsung memberikan 100 juta itu kepada neneknya, tapi sang nenek pasti akan bertanya uang itu dari mana. Cara ini lebih aman, tidak akan menimbulkan kecurigaan keesokan harinya. Tiran sekolah Shin Yong-min memanggil Park Jin-woo ke atap dan menepuk bahunya dengan puas. Ia memuji efisiensinya, mengira Park Jin-woo sudah memukuli Kim Yansung. Ia mengangkat Park Jin-woo menjadi saudara sumpah mulai saat ini. Park Jin-woo kebingungan total. Kemudian ia melihat wajah Kim Yansung yang memar dan bengkak. Ia bertanya-tanya dalam hati apa yang terjadi pada bocah itu. Jangan-jangan terlalu jumawa dan dipukuli di luar sekolah? Kalau Kim Yansung bisa babak belur seperti itu, mungkin ia tidak setangguh yang semua orang kira. Park Jin-woo kemudian memerintahkan anak buahnya agar siapapun yang dekat dengan Kim Yansung tidak akan ia biarkan lolos. Di bawah bimbingan Yong Duchel, Kim Yansung menjalani program latihan intensitas tinggi yang menyiksa. Yong semakin kagum dengan daya tahannya dan memutuskan memberikan latihan khusus. Selama Kim Yansung bisa mengikutinya, semua orang akan berlutut di hadapannya. Seminggu kemudian, Kim Yansung sedang tenggelam dalam belajar ketika seseorang yang sudah lama ia kenal tiba-tiba muncul. Shu. Kata-kata Shu yang menegaskan bahwa ia tidak mau menjauhi Kim Yansung seperti yang lain membuat Kim Yansung bingung sejenak. Shu menjelaskan bahwa Park Jin-woo sudah mengancam seluruh angkatan bahwa siapapun yang mendekati Kim Yansung akan menjadi targetnya. Tapi Shu dan Kim Yansung sudah berteman selama 10 tahun, jadi sekalipun ada risikonya, ia tidak bisa membiarkan sahabatnya sendirian. Dia kehidupan lamanya, ketika Shu melihat Kim Yansung sedang dibully, ia langsung turun tangan membelanya. Tapi sejak saat itu, Shu sendiri menjadi incaran. Setelah kakinya dipatahkan, Shu terpaksa berpura-pura tidak mengenal Kim Yansung. Kemudian, saat Kim Yansung menjadi sayuran, Shu bahkan datang untuk meminta maaf. Jika ada kehidupan berikutnya, ia berjanji tidak akan membiarkan Kim Yansung sendirian lagi kali ini. Kim Yansung tidak mau Shu ikut terluka karenanya. Ia menyuruh Shu agar tidak bersikap akrab dengannya dan mengacuhkannya seperti yang lain. Urusannya akan ia selesaikan sendiri. Tapi Shu bersikeras ia tidak akan membiarkan Kim Yansung menghadapi ini sendirian dan berjanji akan menemuinya setelah kelas. Kim Yansung tidak mau Shu terlibat. Kalau sampai itu terjadi, Shu hanya akan sengsara lagi. Kecuali keluarga, semua ikatan yang terlalu dekat harus ia putus. Setelah kelas berakhir, Kim Yansung sedang memikirkan cara meyakinkan Shu untuk mundur. Tapi waktu terus berlalu dan Shu tidak kunjung datang. Kemudian ia menangkap bisikan teman-teman sekelas. Park Jin-woo baru saja menyeret Shu keluar. Jantung Kim Yansung berhenti sesaat. Sedetik kemudian ia sudah berlari keluar secepat ciitah. Ia tidak akan membiarkan masa lalu terulang. Saat itu,
Park Jin-woo dan gengnya sudah memojokkan Shu di toilet. Park Jin-woo mengingatkan bahwa ia sudah memperingatkan semua orang agar tidak mendekati Kim Yan-sung. Apakah Shu tidak dengar atau memang tidak peduli? Shu menghadapi para perundung itu tanpa setitik pun rasa takut. Ia menegaskan bahwa Kim Yan-sung adalah sahabat terbaiknya. Jika mau berkelahi, langsung saja. Jangan buang waktu dengan ancaman kosong. Shu hampir melancarkan serangan. Tapi Park Jin-woo lebih cepat dan mendarat duluan, mempermalukannya di depan anak buahnya. Murka, Park Jin-woo memerintahkan semua orang menyerang sekaligus menghadapi serangan beramai-ramai yang ada di pikiran Shu hanya Kim Yan-sung. Ia tahu Kim Yan-sung mendorongnya pergi untuk melindunginya, tapi pada akhirnya ia tetap terseret. Meski Kim Yan-sung marah nantinya, ia tidak menyesali keputusan ini. Bagi Shu, Kim Yan-sung bukan sekadar teman masa kecil. Ia tidak bisa meninggalkannya. Park Jin-woo merebut celah dan menendang keras ke dada Shu. Ia mengejek bahwa ia dengar Shu berlatih taekwondo, lalu meremehkan bahwa di dunia ini yang bicara adalah latar belakang dan koneksi, bukan beberapa jurus yang dipelajari. Ia menganggap Shu terlalu merasa istimewa. Mulai sekarang, baik Shu maupun Kim Yan-sung akan ia pastikan menyesal hidup setiap harinya. Kapanpun ia mau, ia bisa memanggil mereka. Tepat saat itu, pintu toilet ditendang terbuka, Kim Yan-sung masuk dengan amarah yang terlihat jelas. Ia sudah lama ingin membereskan Park Jin-woo ini, dan sekarang kesempatannya datang sendiri. Tapi secara fisik, keduanya tidak sepadan untuk berhadapan langsung. Kim Yan-sung memutuskan untuk memancingnya kehilangan kendali. Ia mengejek Park Jin-woo secara langsung, menyebutnya babi gemuk yang harus keroyokan untuk mengalahkan Shu seorang diri. Apa artinya itu? Park Jin-woo termakan umpan dan menuntut duel 1 lawan 1, berandal bodoh yang hanya mengandalkan kekuatan. Gerakannya besar dan mudah terbaca. Kim Yan-sung terus memprovokasi, menyebut otot Park Jin-woo terbuang sia-sia. Park Jin-woo yang semakin kehilangan kendali nekat menyerang habis-habisan dengan penuh keyakinan pada kekuatannya. Tapi Kim Yan-sung sudah belajar dari Yong Du-cheol. Jaga jarak, serang berulang-ulang sampai lawan tidak bisa bangkit lagi. Hari ini ia harus menanamkan rasa takut yang nyata pada semua orang. Tidak lama kemudian, Park Jin-woo sudah hampir tidak bisa bergerak. Seperkasa apapun seorang perundung, ia tetap hanya seorang pelajar biasa. Di hadapan Kim Yan-sung yang sudah seperti iblis, Park Jin-woo akhirnya patah. Kim Yan-sung memerintahkan Park Jin-woo mengakui dengan jelas di depan semua orang apakah ia yang dulu menyerangnya. Park Jin-woo ketakutan setengah mati. Dengan terbata-bata ia mengaku bahwa semua itu adalah ide Shin Yong-min. Ia tidak pernah bisa mengalahkan Kim Yan-sung sendirian. Tanpa Shin Yong-min, tidak ada satupun dari ini yang akan terjadi. Ia memohon agar tidak dipukuli lagi dan berjanji tidak akan pernah mengganggunya lagi. Kim Yan-sung berbalik ke yang lainnya dan memperingatkan agar tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menyentuh Shu lagi. Lalu ia menendang keras rahang Park Jin-woo. Setelah menyelamatkan Shu, Kim Yan-sung memperingatkannya agar menjauh ke depannya supaya tidak terus terseret. Tapi Shu mencengkeram tangannya dan bersikeras bahwa bahkan jika hal seperti ini terjadi lagi, ia tetap akan membela Kim Yan-sung. Kim Yan-sung melihat tidak ada gunanya membujuk lebih lanjut. Ia akhirnya membeberkan semuanya. Perkelahian-perkelahian ini bukan kebetulan. Kim Yan-sung sendiri yang memancing semua itu. Mereka semua memang pantas menerimanya. Dan ini baru permulaan. Ia akan menyapu bersih setiap perundung, bahkan jika harus kehilangan segalanya. Ia belum bisa menceritakan seluruh kebenaran, tapi satu hal yang harus Shu tahu. Ini adalah jalan balas dendam. Jika Shu terus menjadi temannya, ia akan terus terseret ke situasi seperti hari ini. Jika menghadapi seseorang seperti Park Jin-woo saja Shu tidak bisa menang, lebih baik ia tidak ikut campur dalam urusan Kim Yan-sung. Biarlah semuanya berakhir di sini. Sementara itu, Shin Yong-min sedang asyik memikirkan cara menghabiskan semua uang itu. Ia tidak percaya hanya dengan merundung beberapa siswa, ia bisa menghasilkan ratusan juta semudah ini. Tiba-tiba, pintu belakang kelas ditendang terbuka. Kim Yan-sung masuk dan menatap Shin Yong-min dengan suara yang dingin dan tajam, menanyakan apakah dialah bajingan bernama Shin Yong-min. Tidak pernah ada yang berani menghina Shin Yong-min seperti itu sebelumnya. Ia hampir meledak. Tapi Kim Yan-sung tidak memberinya kesempatan. Sebuah tendangan langsung meluncur ke arahnya. Shin Yong-min cepat mengangkat lengan untuk menangkis dan menuntut tahu siapa yang berani menyerang tanpa memperkenalkan diri. Kim Yan-sung tidak menjawab. Ia langsung menekan dengan kepalan. Shin Yong-min mengumpat keras.
Ia memperhatikan bahwa orang ini punya sedikit kemampuan bertarung, tapi pukulannya lemah dan gerakannya mudah terbaca. Sampai sedetik kemudian, sebuah hantaman keras menghujam perutnya. Shin Yong-min langsung memuntahkan darah di tempat. Kim Yansung baru saat itu memperkenalkan diri sebagai orang yang selama ini ia cari. Shin Yong-min menuntut penjelasan mengapa ia datang ke sini. Kim Yansung tidak menjawab. Ia meraih sebuah kursi dan membantingnya. Shin Yong-min menganggap Kim Yansung sudah gila karena menggunakan kursi dalam perkelahian. Tapi ini semua bagian dari rencana Kim Yansung. Ia harus terus menekan tanpa memberi ruang, memaksa Shin Yong-min bertahan sepanjang waktu. Shin Yong-min akhirnya balik menyerang dan berhasil menangkap kepalan Kim Yansung. Ia mengancam Kim Yansung tidak akan keluar dari kelas ini dengan selamat. Kim Yansung mengangkat lengan untuk menangkis. Shin Yong-min menirunya, lalu tiba-tiba mengubah sudut serangan. Ia mengejek bahwa bukan hanya Kim Yansung yang bisa berpura-pura. Kim Yansung menggigit gigi dan memerintahkan dirinya untuk bertahan. Ia sudah tahu sejak awal bahwa ia bukan tandingan Shin Yong-min. Ia tidak datang ke sini dengan harapan keluar tanpa luka. Ia menunggu satu celah dan ia mempertaruhkan segalanya pada momen itu. Begitu celah yang tepat datang, Kim Yansung meraih kaki Shin Yong-min dan dengan satu ledakan tenaga, melempar mereka berdua ke arah jendela. Kelas ini berada di lantai paling atas. Jatuh keluar berarti mati atau lebih buruk dari itu. Untungnya, Shin Yong-min berhasil mencengkeram ambang jendela dengan segenap kekuatannya. Ia ketakutan luar biasa. Kim Yansung bergantung di sana seperti orang gila, menegaskan bahwa hari ini salah satu dari mereka akan mati. Seorang teman sekelas berteriak, meminta seseorang menarik Kim Yansung menjauh. Meski Shin Yong-min selamat, kini ia benar-benar ketakutan pada Kim Yansung. Terutama ketika Kim Yansung mendekat dan membisikkan ancaman. Tindakannya menyentuh sahabat Kim Yansung sudah menghukum dirinya sendiri. Kim Yansung memperingatkan agar Shin Yong-min menunggu, karena pada kesempatan berikutnya ia akan menancapkan kaki kursi ke belakang tengkoraknya. Ia ingin Shin Yong-min mengingat sepanjang hidupnya apa yang terjadi ketika seseorang berani melawannya. Seorang teman sekelas bertanya, apakah Shin Yong-min baik-baik saja? Shin Yong-min berusaha keras mempertahankan tampang garangnya, mengklaim bahwa ia yang menghajar Kim Yansung tadi. Teman sekelasnya buru-buru minta maaf, tapi menyarankan agar Shin Yong-min memeriksakan punggungnya di rumah sakit. Tidak lama kemudian seseorang melaporkan ke wali kelas bahwa Kim Yansung sudah menghajar Park Jin-woo di toilet. Wali kelas sudah bersiap menghadapi masalah besar, apalagi kepala sekolah baru saja menyatakan ambisi menjadikan sekolah ini percontohan nasional. Tapi ketika ia tiba di kantor, kepala sekolah justru menyuruhnya melupakan insiden itu. Putra sulung Mongjin Construction, Gang Bayam, sudah setuju mensponsori sekolah dengan satu syarat. Selama Kim Yansung masih bersekolah di sini, apapun masalah yang ia buat, sekolah harus menutupinya. Kepala sekolah menegaskan bahwa kali ini seolah tidak ada yang terjadi. Sebagai imbalannya, wali kelas akan menjadi yang pertama mendapat bonus dan penghargaan sekolah. Dan dari proyek perumahan baru Keng Group, Gang Bayam sudah diam-diam menyisihkan lebih dari selusin unit untuk mereka. Harga terus naik, jadi sebaiknya segera ambil beberapa. Tugasnya tetap sama seperti dulu, melindungi siswa. Hanya saja sekarang satu-satunya siswa yang perlu dilindungi adalah Kim Yansung. Wali kelas langsung paham dan berjanji membereskan semuanya dengan sempurna. Kepala sekolah yang senang melihat ia begitu kooperatif menyuruhnya memanggil dirinya dengan sebutan kakak mulai sekarang. Wali kelas dengan senang hati menyetujuinya. Keduanya berpura-pura akrab bagai saudara kandung saat itu juga. Tujuan mereka sama, pastikan Kim Yansung lulus dengan aman dan nikmati perlindungan dari kekuasaan Mongjin Construction. Di tengah lamunan indah tentang masa depan cerah itu, seseorang masuk tergopoh-gopoh berteriak bahwa Kim Yansung diserang orang. Keduanya langsung berang, menuntut tahu siapa yang berani. Sementara itu, Shin Yong-min mendidih. Kim Yansung yang menyerangnya duluan, tapi sekarang justru ia yang dilukiskan sebagai pelaku. Dan aliansi rahasia kepala sekolah dengan wali kelas tidak mau mendengar sepatah kata pun darinya. Shin Yong-min mengamuk, mengklaim ia hampir dilempar dari lantai paling atas dan banyak saksi yang melihatnya. Wali kelas menepuk bahunya dan mengingatkan bahwa yang penting bukan apa yang terjadi, melainkan apakah ada yang akan mempercayai para saksi itu. Kim Yansung adalah siswa teladan, kebanggaan seluruh sekolah. Siapa yang kira-kira akan dipercaya orang?
Shin Yong-min mengumpat pelan. Wali kelas langsung menarik kerahnya dan mengancam bahwa jika ia terus berulah, hukumannya akan diperberat. Shin Yong-min merasakan sesuatu yang aneh sekaligus familiar. Dua orang dewasa ini sama busuknya dengan dirinya. Ia akhirnya menyadari bahwa menyingkirkan Kim Yansung tidak akan mudah. Ia menunduk dan mengakui kesalahannya. Tapi Shin Yong-min belum mau menyerah. Ia memutuskan menggunakan sebagian bayarannya untuk menyewa perantara sebagai bantuan, Choi Tae-jun, sebagai perantara, bertugas merekrut tenaga untuk Golden Circle. Jika orang-orang suruhannya gagal, semua tanggung jawab jatuh padanya dan Golden Circle tidak pernah mentolerir kegagalan. Cara menggunakan koneksi untuk menutupi masalah seperti ini persis sama dengan yang mereka lakukan. Setiap siswa yang melawan Kim Yansung dikeluarkan dan kepala sekolah serta para guru melindunginya habis-habisan. Choi Tae-jun mendatangi kepala sekolah secara langsung. Ia menyinggung bahwa 4 siswa baru-baru ini dilarikan ke UGD dan dikeluarkan, sementara pelakunya, Kim Yansung, hanya mendapat hukuman ringan. Ia menegaskan ini sudah cukup berat untuk dijadikan kasus pidana dan menuduh sekolah memberikan perlakuan khusus. Jika ia akan mengejar ini sampai tuntas. Kepala sekolah tidak bergeming sama sekali. Ia menjawab bahwa sekolah hanya ingin melindungi masa depan para siswa dengan tidak melibatkan polisi dan semua sudah dilaporkan. Terserah Choi Tae-jun mau berbuat apa, Choi Tae-jun menegaskan ia selalu menepati kata-katanya. Kepala sekolah tetap tidak berubah ekspresi, mengingatkan bahwa di Daeson, ancaman seperti itu tidak ada artinya. Choi Tae-jun kemudian mendatangi kantor polisi, tapi respons yang ia terima adalah bahwa tindakan Kim Yansung sepenuhnya masuk kategori pembelaan diri. Choi Tae-jun murka dan mengancam akan membongkar insiden ini ke publik, mengingatkan betapa kuatnya internet. Petugas polisi itu, seperti kepala sekolah, sama sekali tidak bergeming. Ia mengingatkan bahwa ini Daeson. Sekalipun ada keributan online, orang-orang akan melupakannya dalam beberapa hari. Choi Tae-jun sudah kehabisan pilihan. Ia tidak menyangka tempat ini bisa sekorup ini. Ia mencoba menggunakan uang untuk mengorek koneksi Kim Yansung, tapi tidak ada seorang pun yang mau menerima umpannya. Setiap pejabat publik secara terang-terangan melindungi Kim Yansung. Jika tidak menemukan jalan lain, misi ini pasti gagal. Dan Golden Circle tidak pernah membiarkan kegagalan berlalu begitu saja. Seluruh hidupnya bisa hancur. Ia kemudian mengalihkan semua tekanan ke Shin Yong-min. Ia menegaskan bahwa tujuan mereka bukan menyingkirkan Kim Yansung secara fisik, tapi menjatuhkan nilainya. Ia tidak peduli caranya, cukup turunkan angkanya dan pekerjaan selesai. Jika Shin Yong-min menyerah atau gagal, bukan hanya Kim Yansung yang akan menjadi target, tapi Shin Yong-min sendiri juga akan membayar harga yang mahal. Shin Yong-min mengumpat dalam hati. Orang itu sudah berjanji akan mendukungnya. Tapi sekarang malah pengecut dan melempar semua beban ke pundaknya. Tepat saat ia sedang memutar otak mencari solusi, sesuatu menghantam bagian belakang kepalanya dengan bata. Suara yang familiar berbicara, mengingatkan Shin Yong-min agar lebih waspada. Shin Yong-min berbalik siap memukul. Tapi kata-kata Kim Yansung membekukannya di tempat. Kim Yansung menanyakan apakah pekerjaan itu benar-benar lebih penting dari nyawanya sendiri. Ia mengaku sudah mendengar bahwa sang klien mendatangi kepala sekolah, jadi ia tahu persis situasi yang sedang dihadapi Shin Yong-min. Tapi Kim Yansung mengingatkan sekali lagi bahwa putra sulung Mongjin Construction adalah walinya, dan ia tidak pernah berniat menyelesaikan ini hanya dengan Shin Yong-min seorang. Shin Yong-min sudah terlalu dalam, jangan kira dikeluarkan dari sekolah akan menyelamatkannya. Kim Yansung akan melakukan segalanya untuk membuka kasus pidana agar Shin Yong-min punya catatan kriminal. Dan begitu keluar dari penjara, orang-orang Mongjin Construction akan menunggunya dan memastikan ia tidak bisa bertahan hidup di Daeson. Bahkan jika melarikan diri sekalipun, Kim Yansung tidak akan melepasnya. Tujuan Kim Yansung sederhana, siapapun yang berani menyentuhnya akan ia hancurkan. Jika Shin Yong-min masih ingin hidup layak di sini, gigit gigi dan tahan. Belajar dari orang-orang yang dulu ia pukuli. Keesokan harinya, Shin Yong-min masuk sekolah dengan sekujur tubuh penuh memar. Semua orang berbisik bahwa Kim Yansung pasti menyergapnya setelah sekolah. Tidak mungkin bisa menang kalau tidak begitu. Padahal kenyataannya, jika Shin Yong-min mau melawan balik, ia bisa merobohkan Kim Yansung kapanpun ia mau. Tapi kekuasaan Mongjin Construction membuat Kim Yansung tidak bisa disentuh di kota ini.
Di sisi lain, jika ia membiarkan Kim Yansung begitu saja, Golden Circle akan menghancurkan segalanya yang ia miliki. Lebih baik dikeluarkan dan punya catatan kriminal daripada kehilangan segalanya. Shin Yong-min kehilangan kendali dan membanting kepalanya ke meja. Ia menyesal pernah mengambil uang dan pekerjaan itu. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar Kim Yan-sung tersandung di ujian berikutnya. Bahkan penurunan nilai kecil pun sudah cukup untuk membelinya waktu. Sementara itu, Kim Yan-sung sedang menunggu ujian tengah semester ketika ia berhasil meraih nilai teratas yang tak terbantahkan. Semua kebencian yang terpendam akan meledak sekaligus. Shin Yong-min yang terdesak bertahan hidup dari Golden Circle dan terpaksa menuntaskan tugasnya, serta klien murka yang memberikan perintah itu. Ketika semuanya meledak bersamaan, Kim Yan-sung baru akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Mungkin kotor menggunakan trik kepala sekolah dan Mongjin Construction, tapi selama ia mendapatkan apa yang ia mau, itu sepadan. Setelah itu, tidak akan ada lagi seorang pun di sekolah ini yang berani menyentuhnya. Benteng yang ia bangun dengan kekerasan memberikan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di saat yang sama, ia terus mengasah kemampuan bertarungnya. Yong Duchel semakin puas dengan muridnya. Kalau bukan karena soal uang di antara mereka, mungkin ia sudah menyuruh Kim Yan-sung masuk jalur profesional, tepat saat Kim Yan-sung selesai berlatih dan hendak pergi. Sebuah suara yang familiar terdengar di pintu masuk. Shu. Ia memperkenalkan diri ke Yong Duchel dan menyebut bahwa ia yang sudah memesan sesi konsultasi untuk belajar bertarung. Ketika Shu mendengar bahwa Kim Yan-sung yang memancing Shin Yong-min dan keduanya hampir terjatuh dari jendela, ia menyadari bahwa Kim Yan-sung sedang mengirim peringatan ke seluruh sekolah. Siapapun yang menyentuh orang-orang dekatnya akan membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri. Shu tidak bisa memahami mengapa Kim Yan-sung berubah sedrastis ini. Dulu ia selalu bilang ingin memberikan kehidupan yang layak untuk neneknya. Tapi sekarang, satu-satunya tujuannya adalah mempertaruhkan segalanya untuk menyapu bersih semua perundung. Tapi karena Kim Yan-sung sudah memilih jalan ini, bagaimana mungkin sahabat terbaiknya bisa meninggalkannya? Maka Shu mendatangi Jim Yong Duchel. Kim Yan-sung berusaha membujuk Yong agar tidak menerima Shu. Ia menawarkan untuk menanggung biaya pelatihannya sendiri. Yong sudah bisa menebak hubungan mereka berdua. Sebenarnya, Kim Yan-sung membutuhkan seorang teman di sisinya untuk menjaganya dari tindakan-tindakan yang terlalu jauh. Tapi yang tidak ia sangka, Shu datang karena ingin membantu Kim Yan-sung menghabisi para perundung. Yong geleng kepala kesal dan mempertanyakan apakah ia terlihat seperti orang yang mendirikan gym untuk mengajarkan kekerasan sebagai solusi masalah. Shu melepas perbannya, memperlihatkan memar-memar di wajahnya. Ia mendapatkan ini karena melawan para perundung. Kekerasan di sekolah tidak sesederhana yang orang dewasa bayangkan. Kalau bukan karena Kim Yan-sung, ia mungkin sudah mati di lantai toilet. Kim Yan-sung menanggung semua risikonya sendiri untuk melindunginya.